Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk tentunya saling menguatkan dalam kebaikan dan juga saling menjaga dari hal-hal yang diharamkan, dari berbagai kemusyrikan, kejahiliahan yang tentunya buruk yang memang harus kita hindari sampai saat ini. Tapi rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu tema yang sangat berkaitan dengan momentum kita saat ini, yakni tentang kemerdekaan. Yang tentunya kemerdekaan ini sesuatu yang tentunya tidak luput dari bahasan Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna, komprehensif, dan juga rasional, bisa dipraktekkan aplikatifnya sampai hari kiamat. Dan Islam tentunya bukan satu agama konsep yang ketinggalan zaman. Maka di sini konsep kemerdekaan tidak luput dari bahasan Al-Quran sebagai wahyu yang berlaku bagi umat Islam sampai hari kiamat. Dan salah satu ayat yang kami ingin angkat dalam kesempatan ini adalah surat An-Nahl ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa darballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Di sini Allah mengumpamakan suatu negeri yang situasinya kanat aminatan, begitu aman. Dan tentunya aman ini kita pahami menjadi sebuah syarat kebahagiaan. Aman dalam aspek akidah, aman dalam aspek ekonomi, aman secara jiwa dan aman secara fisik, ini syarat dari sebuah kebahagiaan. Berikutnya Allah gambarkan pula negeri tersebut ya'tiha min kulli makan. Jadi datang sumber makanan itu dari berbagai sisi, dari atas, dari bawah, dari samping. Ini begitu makmur negerinya. Dan ini mungkin konteks ayat yang pada saat itu di Jazirah Arab ini sesuatu yang sulit dipahami. Tapi dengan situasi di mana masyarakat Jazirah Arab ini terkungkung oleh padang pasir yang begitu luas, mungkin sumber makanan yang datang dari bawah, di mana sumber makanan ini begitu lengkap seperti Indonesia, ini mungkin sesuatu yang tidak terbayang oleh konteks masyarakat tersebut. Dan justru ayat ini sangat relevan dengan situasi kondisi Indonesia yang secara kemakmuran sumber daya alam ini berbagai sisi bisa menjadi sebuah karunia, sebuah nikmat, dan menjadi sebuah rezeki. Tapi kemudian dalam ayat lanjutan ayatnya, fakafarat bi an'umillah. Tapi karena ada sikap yang kufur, sikap yang menolak, apakah sikap menolak terhadap ketetapan Allah, aturan Allah, hukum Allah, ataupun terhadap contoh tauladan dari Nabi, baik itu contoh tauladan dari Nabi dalam aspek kepemimpinan, aspek aturan, aspek akidah dan sebagainya. Kemudian Allah gambarkan kondisi negara yang tadinya aman dan makmur tersebut, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah timpakan dengan pakaian. Jadi pakaian itu sesuatu yang melingkupi, yang sangat terpakai, Allah pakaikan. Libas, Allah bahasanya adalah pakaian. Apa yang Allah pakaikan dengan masyarakat yang menolak terhadap ketetapan libasal ju'i wal khauf, yakni kelaparan dan ketakutan. Jadi yang Allah cabut adalah yang pertama keamanan. Keamanan apakah secara jiwa, di mana ideologi bisa jadi yang tadinya tauhid ini terancam oleh kemusyrikan. Yang ingin beribadah kepada Allah terancam dengan maksiat. Yang tadinya ingin menjalankan Islam secara utuh, menjalankan Islam dengan semurni-murninya, kemudian banyak godaan, rintangan dari lingkungan, dari masyarakat dan lain sebagainya. Ataupun keamanan secara fisik, di mana nyawa ini sudah bukan lagi sesuatu yang bisa terjamin keselamatannya. Ini sesuatu yang Allah akan cabut ketika karakteristik dari apakah itu masyarakat, apakah itu dari kepemimpinan sudah fakafarat bi an'umillah, sudah ada kekufuran, penolakan terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran, sehingga Allah pakaikan ketidakamanan. Dan hari ini kita bisa saksikan justru ketidakamanan secara aspek nyawa saja, secara ideologi mungkin luar biasa, sudah sedemikian marak
di mana kita sulit untuk menjalankan Islam secara murni. Justru keamanan secara fisik, secara jasadi ini juga terancam luar biasa. Kasus pembunuhan ini setiap hari mungkin menjadi sebuah sarapan. Mungkin bagi kita cukup akidahnya kuat menghadapi fenomena pembunuhan demi pembunuhan. Tapi kalau anak-anak kita ini cukup mengerikan. Kalaulah dari sejak kecil justru anak-anak kita dihadirkan dengan berita-berita yang pembunuhan demi pembunuhan, baik itu tingkat pribadi, keluarga, sosial, masyarakat. Ini cukup luar biasa tentunya. Indonesia yang merdeka ini perlu ada perbaikan besar-besaran. Berikutnya, setelah Allah mencabut secara keamanan, Allah juga memakaikan kemiskinan, libasal ju'i wal khauf. Jadi ada kelaparan. Jadi sumber daya yang digambarkan dari awal itu datang dari mana-mana, ini malah membuat justru situasi dan kondisi ada kemiskinan. Wallahu alam, apakah kemiskinan tersebut bersumber dari mana? Apakah karena ada korupsi dan sebagainya? Tapi kemudian ini menjadi fakta pula yang begitu relevan. Indonesia yang sangat sulit dipercaya kalaulah dengan sumber daya alam yang begitu marak ini justru malah ada masyarakat yang lapar. Padahal sumber daya baik itu laut, hutan dan sebagainya ini begitu mewah. Tapi kemudian ada fakta-fakta orang meninggal dikarenakan kelaparan. Ini tentunya menjadi bahan muhasabah bagi kita bersama, memperingati kemerdekaan dalam arti bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memperjuangkan kembali keamanan, memperjuangkan kembali yang tadinya mungkin masih ada sifat-sifat kekufuran dalam diri kita. Kita rubah menjadi bersyukur. Bersyukur dalam arti menerima kepada ketetapan Allah, menerima terhadap aturan-aturan Allah, ketetapan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, sehingga mudah-mudahan dengan itu kesyukuran yang luar biasa dalam menerima agama Islam, karena memang Indonesia jumlah terbanyaknya adalah bangsa umat Islam, sehingga tentunya ketika ada rasa syukur yang dibangun, menerima terhadap Islam yang murni dari Al-Quran dan hadis, sehingga itu mudah-mudahan menjadi modal bagi kita untuk akhirnya menghadirkan kembali keamanan, menghadirkan kembali di mana Allah melepaskan kemiskinan dengan kemakmuran, mengganti dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka tentunya mengisi kemerdekaan hari ini tidaklah bisa dengan hanya berpoya-poya, berpesta-pesta, tapi justru mengisi kemerdekaan adalah bagaimana kita memperjuangkan kembali kemerdekaan sejati, kemerdekaan di mana keamanan ini hadir. Karena sekali lagi keamanan ini akan menghadirkan kebahagiaan. Seseorang ketika aman secara jasadi, secara ekonomi, maka Allah akan menghadirkan kebahagiaan bagi dirinya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang diisi dengan rasa syukur kembali kepada Islam, Allah mengganti kemiskinan, kemelaratan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan dunia maupun akhirat. Nastagfirullahi walakum lillahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.